Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kembali lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah Hidup Tidak Sia-sia. Bacaan firman Tuhan kita terambil dalam Korintus 15 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Saya bacakan untuk setiap kita. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus berkata bahwa aku yang paling hina dari semua rasul, aku tidak layak karena aku adalah penganiaya jemaat Allah. Bapak Ibu, kita tahu masa lalu dari seorang Rasul Paulus. Dia seorang yang suka mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan dengan cara yang sadis dan tidak manusiawi. Tetapi hidupnya berubah ketika ada perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah membuat dirinya berubah 180 derajat. Namanya juga menjadi berubah, yaitu dari Saulus menjadi Paulus. Perjumpaan itu membukakan matanya terhadap apa yang selama ini ia lakukan kepada Allah. Dan perjumpaan itu ia sebut sebagai kasih karunia Allah, dengan arti bahwa Paulus mau menyampaikan kepada jemaat bahwa kasih karunia Allah melepaskan dia dari dosa-dosa yang selama ini ia lakukan. Kasih karunia Allah mengubah hidupnya yang dahulunya Paulus memiliki pengertian di dalam hidup untuk membunuh umat Allah, sekarang dirinya memiliki pengertian bahwa hidup di dalam Kristus. Paulus mengakui bahwa dulu dirinya adalah seorang yang penganiaya jemaat Allah. Apakah kita tidak, Bapak Ibu? Rasanya kita sama seperti Paulus. Kita menganiaya Tuhan di dalam hidup kita. Kita hidup di dalam dosa. Kita menyakiti hati Tuhan, itu adalah hal yang sama dengan menganiaya Kristus. Namun kita bersyukur sebagai orang percaya kematian dan kebangkitan Kristus merupakan kasih karunia yang boleh kita terima dan boleh kita rasakan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Perjumpaan bersama Kristus pastinya setiap orang berbeda-beda. Tetapi orang yang berjumpa dengan Kristus sudah tentu hidupnya berbeda dengan hidup yang sebelumnya. Kasih karunia menolong seseorang untuk hidup mensyukuri berkat Tuhan dan mau untuk melakukan kebaikannya. Ada dua jenis orang percaya. Yang pertama, orang percaya yang eksklusif, dan orang lain yang percaya yang tahu pentingnya berbagi. Orang percaya eksklusif menerima berkat kasih karunia Tuhan dan ia menyimpannya, berpikir cukup untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan orang yang percaya dan tahu pentingnya berbagi. Orang yang percaya model begini, dia mengerti akan kasih karunia dan dia mau membagikan dan mengenalkan kasih karunia di dalam hidupnya. Hal ini dapat kita gambarkan dalam kehidupan rohani kita. Kerohanian kita tidak akan bertumbuh jika kita tidak mampu untuk membagikan kasih karunia yang kita peroleh kepada orang lain. Paulus mengajarkan dan memberikan contoh kepada setiap kita. Allah memberikan kepada kita kasih karunia agar kita terima, tidak menjadi sia-sia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Soli Deo Gloria. Amin.